Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Berhubung ini udah lama kita seminggu nggak upload video. Jadi untuk mengawali bulan Agustus kali ini kita mau coba update beberapa harga laptop yang sekarang ini kayaknya di bulan Agustus ini, karena terakhir aku cek kemarin di Tokopedia, harga laptop itu udah kembali normal lagi. Dan mungkin kalau kita bandingin di bulan Juli yang lalu, dimana waktu itu aku bisa bilang kalau di bulan Juli itu laptop dibanderol dengan harga yang lebih murah dibandingkan di bulan sekarang ini. Mungkin juga karena efek dari event back to school juga ya, dimana mungkin banyak diskon-diskon yang bertebaran, dimana eventnya ataupun timingnya ini pun juga pas banget ya, dimana tahun ajaran baru banyak teman-teman misalkan cari laptop buat kebutuhan sekolah, dan juga banyak teman-teman juga yang pada cari laptop untuk kebutuhan perkuliahan juga, dimana ya sekarang ini kuliah udah mulai banyak yang masuk maba juga, dan aku sendiri ya masih belum masuk, jadi kita masih bisa bikin konten. Jadi kali ini di awal Agustus ini kita akan coba bikin list baru lagi mengenai rekomendasi laptopnya, dan kali ini kita akan mulai dari budget 5 jutaan ke bawah. Untuk semua link-linknya dan juga informasi mengenai spek, kemudian keterangan masalah upgradabilitas dan lain-lain, aku udah cantumin link spreadsheet di link deskripsi di bawah, jadi teman-teman nanti bisa langsung cek aja, di situ ada informasi-informasinya. Dan aku ingin coba usahain kalau list ini kita bisa update lagi ke depannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin mau cari laptop bisa kebantu dengan list yang udah aku buat di link spreadsheet yang ada di bawah ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bahas mengenai beberapa macam rekomendasi laptop untuk di range budget 5 jutaan ke bawah untuk harga bulan Agustus 2024. Oke, pertama kita akan mulai terlebih dahulu dari range budget 2 jutaan. Di sini untuk range budget 2 jutaan aku bisa katakan kalau range budget 2 jutaan ini itu paling stabil banget, dan rankingnya ini masih dipegang oleh Axio Hype 1 ya, walaupun dia masih menggunakan prosesor Intel Celeron. Jadi ini lebih cocoknya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang ringan, misalkan teman-teman untuk office yang ringan, kemudian juga untuk browsing, nonton film, ya kebutuhan-kebutuhan ringan lah, dan juga untuk belajar juga, misalkan buat teman-teman yang masih di SMP, SMA, ataupun juga mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin pengen cari laptop yang harganya murah dan untuk hanya kebutuhan-kebutuhan office ringan aja, dan nggak mau cari laptop yang second, dimana kalau cari laptop second ya kita garansi terbatas kan ya, mungkin hanya sekitar 7 hari ataupun juga paling lama mungkin 1 bulan. Nah, untuk Axio Hype 1 ini sendiri dibanderol dengan harga estimasinya sekitaran 2,3 jutaan aja, dan untuk upgradabilitasnya untuk RAM ini hanya bisa di replace, jadi nggak ada slot tambahan lagi yang diberikan oleh Axio. Kemudian di harga 2,3 jutaan ini selain Axio Hype 1 itu juga ada dari Advanced Soulmate ya. Spesifikasinya sama, di harga rentang harganya pun juga sama di 2,3 jutaan. Yang membedakan adalah dari segi upgradabilitasnya, dimana si Advanced Soulmate dia masih memberikan 1 slot tambahan lagi buat teman-teman yang ingin upgrade RAM-nya. Untuk garansi sama dari Axio Hype 1 kemudian juga Advanced Soulmate, garansinya adalah 1 tahun garansi, dan juga kita masih build include Microsoft Office dan juga include dari Microsoft Windows 11. Nah, lalu kita akan coba masuk ke budget yang lebih tinggi lagi. Di harga 3 jutaan ada salah satu laptop baru yang kemarin baru aja dirilis oleh Advan, yaitu Advan T-Book X Transformer, dimana untuk prosesornya dia menggunakan Intel N100, dimana secara arsitektur Intel N100 ini basisnya adalah Intel Alder Lake atau Intel Core generasi ke-12. Bisa kita katakan kalau Intel N100 ini adalah lini prosesor paling entry milik Intel Core generasi ke-12 yang merupakan pengganti dari Intel Celeron. Untuk spesifikasinya sendiri dia udah 4 core dan juga 4 thread. Jadi ini naik dari Intel Celeron yang hanya 2 core 4 thread. Di Intel N100 menggunakan spesifikasi atau konfigurasi core yaitu 4 core dan juga 4 thread. Walaupun 4 core 4 threadnya ini adalah core efisiensi dan juga bukan peak
P-Core atau bukan performance core. Harganya dibanderol dengan harga 2,9 jutaan, ya kita buletin jadi 3 jutaan. Untuk upgradabilitas dari segi RAM-nya teman-teman hanya bisa replace karena hanya single channel, hanya single slot saja. Tapi untuk kapasitas penyimpanannya SSD-nya teman-teman masih diberikan satu slot sisa buat teman-teman bisa upgrade ke SSD M2 NVMe maupun SSD M2 SATA. Untuk garansi juga sama 1 tahun dan kita masih belum include license dari Microsoft Office dan juga license dari Microsoft Windows. Nah, kemudian setelah kita masuk ke range budget 3 jutaan, di sini karena mungkin gak ada banyak yang menarik di harga 3 jutaan karena ini masih laptop yang paling entry banget. Di sini kita langsung aja masuk ke harga 4 jutaan, dimana di sini kita masih dapetin prosesor ya yang masih sekelas dengan harga 2 sampai 3 jutaan, yaitu Intel Celeron N4020. Tapi di sini kita bisa dapetin brand yang lebih senior, yang lebih sepuh, atau brand-brand dari Taiwan, misalkan dari Lenovo, Acer ataupun juga Asus. Nah, FYI aja, di bulan lalu, bulan Juli tahun 2024 kemarin itu, dengan harga 4 jutaan itu kita bisa dapetin laptop dengan prosesor Ryzen 3 7320U yang tentunya ini jauh lebih kencang dibandingkan dengan prosesor Celeron ataupun juga Intel prosesor N100. Nah, namun sekarang ini kalau kita coba lihat lagi prosesor Ryzen 3 7320U, laptop yang menggunakan prosesor itu sendiri udah nggak ada yang jual di harga 4 jutaan aja. Jadi mungkin cocok kalau aku bilang kalau harga laptop untuk bulan Agustus ini udah mulai kembali normal dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang banyak sekali diskon, dimana eventnya bertepatan dengan event back to school. Nah, di harga 4 jutaan ini buat teman-teman yang ingin cari laptop dari brand Lenovo, ada Lenovo IdeaPad Slim 114 yang menggunakan prosesor Intel Celeron N4020 tapi langsung menggunakan RAM dengan kapasitas 8 GB. Nah, kemudian di harga 4 jutaan selain dari Lenovo IdeaPad Slim 114 masih ada dari Acer Aspire AI14 yang menggunakan prosesor yang sama dengan Advanced Book X Transformer, yaitu menggunakan prosesor Intel N100 dan juga udah menggunakan RAM 8 GB bertipe DDR5. Nah, di harga sekitaran 4,8 juta dibandingkan dengan Advanced Book yang hanya 3 jutaan, ini kita dapetin garansi cover selama 3 tahun dan juga berbagai macam license misalkan Office dan juga Microsoft Windows. Dan satu lagi deh, di harga 4 jutaan ini ada satu laptop yang dari merek lokal juga dari Axio yang kita bisa sempil di sini, yaitu dari Axio Hype 3 yang menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-10 yaitu Intel Core i3 1005G1 dengan 2 core dan juga 4 thread di harga 4,1 jutaan aja. Dan ini adalah laptop yang udah direkomendasikan sejak lama untuk di harga di bawah 5 jutaan, dan ini bisa kita katakan untuk harganya pun juga stabil dari tahun-tahun ke belakang ini ya, dari Axio Hype 3. Kemudian untuk upgradabilitasnya sendiri kita hanya bisa replace aja baik dari SSD maupun juga dari segi kapasitas RAM-nya. Nah, kalau ini di harga sekitaran 4 jutaan kita hanya dapetin prosesor-prosesor kelas entry level ya, di bawah ya prosesor kayak Celeron, kemudian Intel N100 gitu. Nah, sekarang ini kemudian kita masuk ke range budget 5 jutaan, dimana aku bisa bilang kalau range budget 5 jutaan ini udah mulai sweet spotnya, dimana di harga 5 jutaan ini kita masih bisa pakai untuk kebutuhan yang sedikit lebih advance dibandingkan sebelumnya. Kita bisa pakai untuk editing video ataupun juga kita bisa pakai untuk bermain game, ya game-game kompetitif lah, ataupun juga game-game yang enggak terlalu berat. Di sini untuk harga 5 jutaan, rekomendasi dari aku sendiri ada satu dari Lenovo V14G3 yang menggunakan Intel Core i3 1215U. Ya, ini sendiri masuk ke rekomendasi aku harga 5 jutaan sejak berbulan-bulan yang lalu, bahkan sejak tahun lalu juga, dimana Lenovo V14G3 dengan prosesor i3 1215U ini di harga 5 jutaan itu udah value banget. Kita bisa pakai prosesor ini, laptop ini untuk editing misalkan di CapCut ataupun juga Premiere, dimana encoder dari Intel UHD ini udah cukup sakti
untuk memenuhi kebutuhan editing kalian, ya editing yang nggak terlalu berat lah, misalkan untuk 1080p ataupun juga 4K ya, nggak terlalu butuh banyak sekali layar-layar di sana. Nah, tapi di sini kalau teman-teman pengen cari laptop di harga 5 jutaan yang kalian juga punya planning untuk bermain game, aku lebih saranin kalian untuk lari ke Asus VivoBook Go 14 yang menggunakan prosesor Ryzen 3 7320U dengan harga sekarang 5,6 jutaan aja, atau ya bisa kita katakan harganya sekitaran 100 sampai 200 ribu lebih mahal dibandingkan Intel Core i3 1215U. Tapi di sini dapetin sebuah performa dari IGP-nya yang lebih kenceng daripada si Intel UHD milik i3 1215U, karena Ryzen 3 7320U itu dibekali dengan IGP dengan arsitektur RDNA 2 atau arsitektur yang sama yang dipakai di graphics card milik AMD Radeon RX 6000 series ya, walaupun juga kita ini diberikan compute unit yang mungkin gak se-advance dari graphics cardnya. Tapi kalau kita bandingin dengan Intel UHD milik i3 1215U, tentu Ryzen 3 7320 ini lebih nyaman dipakai untuk kebutuhan gaming dibandingkan kalian pakai untuk dari kubu Intelnya. Nah, mengenai upgradabilitas untuk Lenovo V14 G3, kita masih diberikan opsi upgrade dengan menambah satu lagi RAM. Kita masih bisa tambah RAM-nya karena masih ada satu slot sisa lagi tambahan yang disediakan oleh Lenovo. Tapi untuk SSD-nya kita hanya bisa replace aja. Nah, tapi kalau kalian pakai yang Asus VivoBook Go 14, kalian nggak bisa upgrade RAM-nya nih karena menggunakan prosesor bertipe LPDDR atau langsung disolder ke mainboard laptop kalian. Tapi untuk SSD masih bisa kalian replace kok. Tenang, dari segi garansi kedua-duanya pun dibekali garansi yang sama, yaitu selama 2 tahun, dan juga kita udah dibekali juga dengan license Windows dan juga license untuk Office Home and Students. Oke, mungkin cukup itu aja mengenai update list rekomendasi laptop kita kali ini untuk bulan Agustus tahun 2024. Untuk ke depan kita akan coba tambah lagi list-listnya untuk budget yang lebih tinggi dari 5 jutaan. Jadi teman-teman tungguin aja channel YouTube Sinao PC dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel Sinao PC biar kalian nggak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinao PC. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya tetap bersama saya Aldi yang pastinya di Sinao PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.